Pemirsa, berjumpa kembali dalam acara Di Balik Cerita. Episode kali ini Anda akan saya ajak untuk mengenal sebuah candi yang terletak di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Candi yang diperkirakan berumur 1.400 tahun ini merupakan salah satu candi tertua di Jawa Timur, warisan budaya Indonesia. Ya, Candi Badut. Candi ini merupakan peninggalan Prabu Gajayana, Raja Kerajaan Kanjuruhan, dan pertama kali ditemukan pada tahun 1921. Seperti apa sejarah dari berdirinya Candi Badut ini? Inilah Di Balik Cerita. Candi adalah sebuah bangunan peninggalan kebudayaan di zaman purbakala. Pada zaman dulu, candi digunakan sebagai tempat pemujaan para dewa-dewa atau tempat ibadahnya agama Buddha dan Hindu. Sekarang ini candi menjadi sebuah tempat bukan hanya rekreasi saja, tetapi juga tempat belajar untuk mengenal dan mengetahui sejarah candi. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali candi-candi peninggalan kerajaan di masa lampau. Candi berdasarkan latar belakang keagamaannya dibedakan menjadi candi Hindu dan candi Buddha. Dan salah satu candi Hindu di Pramajapati adalah Candi Badut. Candi Badut sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat rekreasi, penelitian, dan lokasi foto. Hanya ada satu bangunan candi di sana. Bentuknya kotak persegi, luasnya 17,27 x 14,4 meter. Bangunannya sederhana sekali, tersusun dari batu-batuan andesit. Pintu masuk candi juga hanya satu, melalui undak-undakan setinggi 2 meter. Di dalamnya ada satu ruangan dengan altar di tengah. Pengunjung yang beragama Hindu suka bersembahyang di sini. Di sekeliling candi terdapat selasar selebar 1 meter. Setiap sisi dinding ada cerukan di tengah tempat arca dewa-dewi diletakkan. Oke, ya itu memang kadang-kadang banyak sekali ada itu yang istilahnya dari rumah mau ke Candi Badut itu bayangannya ada arca badut yang besar gitu ya, gitu, lucu gitu. Ternyata enggak. Ternyata di sini kita mencobai cuma batu-batu doang gitu kan. Mana badutnya itu nggak ada, karena itu memang cuma istilah saja itu. Jadi nama badut itu diambil dari dari nama tempat candi berada pertamanya gitu. Contohnya kalau Singosari itu kan desanya juga ikut Singosari. Nah sini juga gitu, di Candi Badut desanya juga dulunya namanya Desa Badut. Namun yang terlihat hanya satu arca Durga Mahisasura Mardini atau Dewi Parwati, istri dari Dewa Siwa di sisi kanan candi. Di sisi kiri dan belakang kosong. Seharusnya ada arca Agastya dan Ganesha, murid dari anak Dewa Siwa. Di pintu candi juga seharusnya terdapat 2 arca penjaga candi, Mahakala dan Nandiswara, 2 perwujudan Dewa Siwa. Pemirsa, candi ini ditemukan dalam bentuk bukit batu dan reruntuhan candi di tengah sawah pada 1921. Saat ini menjadi situs cagar budaya yang dikelola Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita bisa amati bangunan candi itu ya, itu mirip sekali dengan apa itu gunung-gunung. Gunung itu kan punya apa yang bahas sendiri namanya kaki gunung.
terus lereng gunung, terus puncak gunung. Sama dengan candi. Kaki Candi Badut ini memang tidak terlalu begitu banyak relief atau ukir-ukiran seperti candi-candi lain. Itu menggambarkan adalah ciri candi yang tua. Oke, jadi kalau kita ingin tahu persamaannya itu yang di candi-candi Jawa Tengah. Banyak sekali yang sama dengan mirip Candi Badut ini. Candi Badut menempati areal 2.808 meter persegi. Kondisinya terawat dengan baik meskipun titian jalan di sisi tengah belum semua tertutup paving block. Tanaman hijau menghiasi taman sekitar candi. Tak terlihat coretan-coretan iseng pengunjung di badan candi. Batu-batu reruntuhan candi yang belum tersusun diletakkan di sisi kiri halaman. Candi Badut pada dikala pertama kali ditemukan pada tahun 1921, bentuknya hanya berupa gundukan tanah dan bebatuan. Kemudian dibangun kembali pada tahun 1925 hingga 1927 pada masa pemerintahan Belanda. Selanjutnya dipugar kembali pada 1993. Diperkirakan Candi Badut telah berusia lebih dari 1.400 tahun dan menjadi candi tertua di Jawa Timur. Pemirsa, kata badut diduga berasal dari bahasa Sanskerta Badiut yang berarti sorot bintang Kanopus atau sorot Dewa Agastya. Sedangkan prasasti yang mendukung Candi Badut adalah prasasti Dinoyo yang berangka tahun 760 Masehi, bertulis huruf Kawi dan bahasa Sanskerta. Masih banyak lagi pemirsa yang harus Anda ketahui dari Candi Badut ini. Namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi Di Balik Cerita akan kembali. Masih dalam Di Balik Cerita, pemirsa, prasasti Dinoyo menceritakan bahwa pada awal abad 8 Masehi, ada sebuah kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan bernama Dewi Sima. Sang raja mempunyai putra bernama Lisma. Setelah dewasa, ia menggantikan ayahnya menjadi raja dan bergelar Gajayana. Raja Gajayana membangun Candi Badut ini untuk tempat pemujaan Dewa Agastya atau Siwa Mahaguru. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Kita simak Di Balik Cerita. Berdasarkan cerita yang lain, nama candi diambil dari nama kecil Raja Gajayana, pendiri Candi Badut. Pada saat kecil, Raja Gajayana memiliki nama Liswa. Liswa merupakan istilah yang berarti anak komedi, dan orang Jawa menyebut istilah tersebut sebagai badut. Karena yang membangun Candi Badut adalah raja yang memiliki kegemaran ngebadut atau melucu. Akhirnya, candi ini diberikan nama sesuai dengan karakter sang raja tersebut. Pemirsa, Candi Badut ditemukan pertama kali pada tahun 1921. Saat ditemukan, Candi Badut berupa gundukan bukit batu dan reruntuhan bangunan yang sudah ditumbuhi oleh pohon-pohon besar yang berada di tengah sawah. Orang pertama yang memberitahukan keberadaan Candi Badut adalah Maureen Breker, seorang controlling atau pegawai pemerintahan Hindia Belanda yang bertugas di Malang. Candi Badut dibangun kembali pada tahun 1925 hingga 1927 di bawah pimpinan De Haan dari Jabatan Hindia Belanda. Selanjutnya dilakukan pemugaran kembali pada tahun 1992 sampai 1993 oleh Swaka Purbakala Jawa Timur. Bangunan yang terbuat dari batu andesit ini berdiri di atas batu setinggi 2 meter. Batu ini sangat sederhana, tanpa hiasan relief, membentuk selasar selebar sekitar 1 meter di sekeliling tubuh candi. Di sisi kanan bagian depan batur terdapat pahatan tulisan Jawa atau Hono Coroko yang tidak jelas waktu pembuatannya. Oke, kalau fungsi itu menyangkut juga dengan langsung fungsi candi gitu ya? Iya. Fungsi candi, memang macam-macam.
ada yang pakai makam, ada yang gitu ya, dipakai menyimpan abu raja itu ya. Nah, tapi kalau di Candi Badut ini lain lagi. Makanya ruangannya agak besar, yang lain-lain kecil biliknya. Kayak di Singosari kecil. Nah, ini fungsinya memang di sini sebagai tempat pemujaan. Kalau orang Islam itu tempat sembahyang. Kalau yang bawah, yang tempatnya itu ya, itu namanya yoni. Lingga sendiri itu jelmaan ya dia. Diartikan di agama Hindu itu adalah jelmaan dari dewa Siwa. Yang yoni, yang lingganya dulu ya, yang lingga. Yang yoni adalah jelmaan dari Dewi Parwati. Memang sebetulnya Candi Badut itu tinggi. Kita yang lihat dari depan tadi itu ini yang masih separuh. Jadi masih separuh, semestinya ya tertutup sama dengan candi-candi lain. Berhubung ditemukan itu sudah rusak, ya. Ditemukan sudah rusak, jadi ya kita sudah istilahnya bersyukurlah bisa melihat candi bisa kembali biarpun separuh. Itu sebetulnya tertutup sama dengan candi lain. Tangga menuju selasar di kaki candi terletak di sisi barat, tepat di hadapan pintu masuk ke ruang utama tubuh candi. Pada bagian luar dinding pengapit tangga terdapat ukiran yang sudah tidak utuh lagi, namun masih terlihat adanya pola sulur-sulur yang melilingi sosok orang yang sedang meniup seruling. Jalan masuk ke Garbhagraha atau ruang dalam tubuh candi dilengkapi dengan bilik penampil sepanjang sekitar 1,5 meter. Pintu masuk cukup lebar dengan hiasan kalamakara di atas ambang pintu. Dalam tubuh candi terdapat ruangan seluas sekitar 5,53 x 3,67 meter. Di tengah ruangan tersebut terdapat lingga dan yoni yang merupakan lambang kesuburan. Pada dinding di sekeliling ruangan terdapat relung-relung kecil yang tampaknya semula berisi arca. Kebetulan di sini ada arca ya, relungnya ada isinya. Tadi yang di dalam kosong-kosong semua. Namanya adalah arca Dewi Durga Mahesa Sura Mardini. Nah, di sini ada arti-arti lain, yaitu Dewi yang berdiri di atas kerbau. Maksudnya Mahesa tadi adalah kerbau ini tadi ya, kerbau Mahesa ya. Jadi kenapa kok posisinya diinjak? Nah, itu kan kok nggak dinaiki, nggak dipegang-pegangi, nggak dimanjain sapinya, kerbaunya enggak ya. Memang ini dulunya adalah makhluk kayangan yang istilahnya suka merusak gitu loh ya. Cukup merusak di kayangan, nggak ada yang mengalahkan. Yang bisa mengalahkan cuma Dewi Durga. Makanya dinaikin. Jadi menunjukkan dia ini bahwa dunia ditaklukkan oleh Dewi Durga. Dinding candi dihiasi dengan relief burung berkepala manusia dan peniup seruling. Di keempat sisi tubuh candi juga terdapat relung-relung berhiaskan bunga dan burung berkepala manusia. Di dinding luar sisi utara tubuh candi terdapat arca Durga Mahisa Suramardini yang tampak sudah rusak. Di sisi selatan seharusnya terdapat arca Siwa Guru dan di sisi timur seharusnya terdapat arca Ganesha. Keduanya sudah tidak ada lagi di tempatnya.
Pemirsa, kompleks Candi Badut berbentuk persegi panjang, sedangkan ketinggiannya sekitar 8 meter. Struktur bangunan candi terdiri dari kaki candi sebagai bingkai, tubuh candi, dan bab atap yang terdiri dari 2 tingkat. Pada bab depan candi terdapat undakan tangga untuk masuk ke bab dalam, di mana terdapat sepasang arca Siwa dan Parwati dengan bentuk lingga dan yoni. Dengan keberadaan arca-arca tersebut, Candi Badut diperkirakan merupakan candi Hindu. Jangan kemana-mana, sesaat lagi di Balik Cerita akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ambang pintu penampil pada Candi Badut dihias dengan kepala gala tanpa rahang bawah yang berfungsi sebagai tolak bala atau kekuatan jahat. Hiasan gala ini disebut Kiriti Muka, yaitu muka yang ditugaskan oleh Dewa Siwa untuk menjaga tempat sucinya. Sedangkan figura pintu penampil dihias dengan hiasan saluran-saluran yang berujung motif Makara, yaitu hewan ajaib yang merupakan perpaduan antara gajah dan buaya atau ikan. Perpaduan hiasan-hiasan tersebut dikenal dengan nama hiasan Kala Makara. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Inilah di Balik Cerita. Pemirsa, pada dinding sisi utara terdapat sebuah relung yang berisi arca Durga Mahisa Suramardini. Area ini sekarang masih ada di tempatnya walaupun kondisinya sudah agak aus, terutama bagian muka. Arti dan kata Durga Mahisa Sasuramadini adalah Dewi Parwati sebagai Durga sedang membinasakan seorang raksasa yang menjelma sebagai kerbau. Arcanya berbentuk figur seorang dewi yang bertangan 8 berdiri di atas punggung kerbau. Menurut cerita Hindu, seorang raksasa yaitu Mahesa Sesura merusak kayangan para dewa. Para dewa terutama Brahmana, Wisnu, dan Siwa marah melihat keadaan tersebut. Dari kemarahan mereka itulah muncul kekuatan baru yang terjelmakan dalam figur seorang dewi yang sangat cantik, yaitu Durga. Dari ketiga dewa itu pula sang dewi menjelma senjata. Dengan mengendarai seekor singa yang ganas, majulah sang dewi menggempur Mahesa Sura. Mahesa Sura dengan segala kesaktiannya tidak mampu menandingi kesaktian sang dewi. Dengan menginjak badan dan menarik ekor kerbau, maka Mahesa Sura menyerah dan akhirnya dibunuh oleh sang dewi. Ya ini memang udah rusak, udah rusak. Jadi yang lain-lain juga nggak ada, reliefnya nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi memang banyak sekali kerusakan yang di dinding sebelah selatan sini. Jadi ditemukan udah memang rusak parah. Di sana tadi di foto ya kita lihat yang pertama kali kelihatan kaki candi saja. Jadi ini udah direnovasi gitu. Kelihatan di situ ada lemnya kayak lem itu ya. Kalau yang lama enggak ada. Enggak ada. Sama ya, semuanya ada. Semuanya di yang baru dikasih tanda itu. Di sisi timur atau bagian belakang candi akan didapatkan relung yang kosong. Dahulu di relung ini berisi arca Ganesha. Ganesha berasal dari kata Gana atau gajah atau kaum Gana pemuja hewan gajah, dan Isya tuan atau pemimpin. Jadi Ganesha berarti tuan atau pemimpin kaum pemuja hewan gajah. Sebagai binatang sesembahan itulah yang menjadikan hewan gajah ditingkatkan kedudukannya sebagai dewa dan dimasukkan dalam kelompok keluarga Siwa. Dalam penggambaran arcanya, Ganesha digambarkan berbadan manusia, berperut buncit, dan berkepala gajah. Menurut salah satu kitab Purana, sebabnya berkepala gajah karena anak Siwa tersebut lahir kepalanya pecah akibat pandangan yang kuat dari salah satu dewa, yaitu Dewa Sani. Dewa Sani mempunyai keistimewaan bahwa barang siapa yang dipandangnya dengan rasa kagum, maka yang dipandang akan hancur. Demikianlah ketika ia bersama para dewa mengunjungi bayi Parwati istri Siwa yang molek dan tampan, maka meledaklah kepala bayi tersebut. Wisnu mempunyai inisiatif untuk mengganti kepala anak tersebut. Begitulah akhirnya oleh Wisnu diganti dengan kepala gajah, karena ketika turun ke bumi, hewan gajahlah yang ditemui Wisnu.
Di dalam ruangan Candi Badut dapat dijumpai sebuah lingga dan fragmen yoni yang besar. Lingga dan yoni merupakan lambang dari Dewa Siwa yang berpasangan dengan istrinya Parwati. Maksud dari perpaduan lingga yoni adalah sebagai lambang kejantanan Dewa Siwa dan lambang kewanitaan Dewi Parwati. Lingga di Candi Badut sangat besar serta halus pahatannya. Selanjutnya di ruangan Candi Badut, pada sisi dalamnya terdapat 5 relung yang posisinya tepat bertolak belakang dengan relung-relung dinding luar. Dahulu tentunya relung-relung ini berisi arca. Adanya relung di dinding ruang merupakan satu keistimewaan yang hanya terdapat pada Candi Badut untuk jenis agama Hindu. Karena untuk bangunan candi dari jenis agama Buddha, relung di dinding ruang difungsikan sebagai tempat arca Dani Buddha. Pemirsa, fungsi Candi Badut yaitu sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa, karena tempat ini adalah tempat suci yang dipersembahkan untuk Siwa atau Resi Agastya. Sedangkan orientasi pembangunan candi juga mengacu pada posisi Gunung Suci. Untuk Candi Badut, gunung sucinya adalah Gunung Semeru yang terletak di Lumajang, Jawa Timur, sehingga Candi Badut akan selalu tetap menghadap Mahameru. Demikian pemirsa, di balik cerita kali ini, kita berjumpa kembali minggu depan.